Untuk bersikap bodoh amat. Aku bingung ya. Pelan-pelan dong. Sebagai penutup, aku mau mengapakan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Maya di Nirmala Project 1001 Cerita. Seperti biasa, hari ini aku akan nge-share review dari satu buah buku. Kali ini gilirannya adalah buku self-improvement. Buku hari ini adalah buku yang aku yakin teman-teman semuanya pasti udah gak asing lagi, udah pernah lihat. Ini dia. Tada! Ya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Pasti udah gak asing lagi ya. Judul aslinya itu adalah The Subtle Art of Not Giving a. Nah, penulisnya adalah Mark Manson. Dia itu adalah seorang blogger dengan jutaan pembaca di seluruh dunia dan tinggalnya di New York. Kalau versi bahasa Indonesianya sendiri, buku ini diterbitkan oleh Grasindo atau PT Gramedia Widya Sarana Indonesia setebal 246 halaman. Harga Pulau Jawanya itu 67.000, tapi ini harga tahun 2018. Jadi mungkin sekarang harganya udah lebih turun lagi. Itu aja sekilas tentang buku ini. Kita langsung lanjut aja ke reviewnya ya. Bagian pertama yang aku mau ceritakan dari buku ini adalah bab Anda Tidak Istimewa. Di buku ini, Mark Manson bercerita kalau dia itu punya masa kecil yang tidak terlalu baik. Dia itu sebenarnya anak yang pintar, mudah berteman, tapi dia itu bengal dan nakal. Ketika usianya 12 tahun, dia meretas sistem keamanan rumahnya sendiri supaya dia bisa menyelinap keluar ketika tengah malam. Dia juga pernah menulis tentang aborsi untuk memprovokasi guru bahasa Inggrisnya, karena dia tahu guru bahasa Inggrisnya ini adalah seorang Kristen yang konservatif. Puncaknya ada ketika dia berusia 13 tahun. Waktu itu dia ditangkap oleh polisi karena ketahuan membawa ganja ke sekolah. Tidak lama setelah itu, kedua orang tua Mark memutuskan untuk bercerai. Jadi masa remajanya benar-benar nggak beres gitu. Dia kehilangan teman, komunitas, keluarga hanya dalam kurun waktu 9 bulan. Nah, semua hal ini menimbulkan satu pengalaman yang traumatis dan depresif kepada Mark. Sehingga dia memiliki trauma seputar isu keintiman dan penerimaan. Jadi Mark merasakan ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang yang berlebihan untuk membuktikan ke dirinya sendiri bahwa dia memang dicintai dan diterima setiap waktu. Akhirnya dia jadi buaya darat, tidur dengan banyak sekali perempuan, menjalin hubungan-hubungan yang dangkal dan tidak sehat selama hampir 10 tahun. Mark mengatakan bahwa manusia punya kebiasaan mental untuk mengistimewakan dan melebih-lebihkan diri sendiri. Bisa jadi karena trauma seperti apa yang dia pernah rasakan di masa lalu. Jadi Mark bilang bahwa kebiasaan merasa istimewa ini dipicu oleh dua pemikiran berikut. Yang pertama, saya luar biasa dan kalian semua pecundang. Karena itu, saya berhak diistimewakan. Atau yang kedua, saya pecundang dan kalian semua luar biasa. Maka saya berhak mendapat perlakuan istimewa. Dua hal ini terlihat seolah-olah berlawanan, padahal sebenarnya inti keegoisannya itu sama. Kedua hal ini sama-sama delusional. Nah, apa yang Mark mau sampaikan adalah kita itu tidak istimewa. In terms of kita harus sadar dulu bahwa siapa kita dan apa masalah kita itu bukan sesuatu yang istimewa di mata jutaan orang yang pernah, sedang, atau akan menderita. Dan kalau mau jujur, sebenarnya sebagian besar dari kita itu bisa dikategorikan biasa-biasa aja dalam segala hal yang kita lakukan. Aku sendiri juga sampai sekarang nggak tahu aku mastering dalam hal apa. Sepertinya semua hal yang ada dalam diriku itu rata-rata dan biasa aja gitu. Dan apa yang aku bisa, banyak orang lain di luar sana juga bisa lakukan, bahkan mungkin lebih baik. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama dan terganggu dengan hal itu. Mengapa? Karena setiap hari kita dibanjiri dengan media yang memberitakan hal-hal yang luar biasa. Kalau nggak sangat bagus, ya sangat buruk. Kalau nggak sangat cantik, ya sangat tidak cantik. Seakan-akan tidak ada tempat untuk si rata-rata. Dan ini semua menciptakan ketidaknyamanan dalam diri kita untuk menjadi biasa, standar, atau rata-rata. Menjadi rata-rata telah dianggap sebagai sebuah standar baru dari kegagalan.
Akhirnya banyak orang takut menerima diri mereka yang biasa-biasa saja. Karena menurut mereka, kalau aku menerima diriku yang biasa-biasa saja, maka aku tidak akan pernah mencapai apapun. Aku tidak akan pernah menjadi lebih baik. Ini adalah pola pikir yang keliru, karena faktanya, segelintir orang yang berhasil menjadi unggul di suatu bidang bisa meraih posisi tersebut bukan karena dia merasa dirinya istimewa. Orang-orang ini bisa berhasil justru karena mereka sadar dan menerima bahwa mereka hanyalah rata-rata dan tidak istimewa sehingga mereka mau terus menjadi lebih baik. Pengetahuan dan penerimaan terhadap diri kita yang biasa-biasa saja justru akan membebaskan kita dari ekspektasi yang muluk-muluk akan diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita bisa mengapresiasi hal-hal sederhana di hidup kita. Makan nasi padang, punya teman ngobrol, bergenggaman tangan dengan orang yang kita cintai, membaca buku bagus, atau bahkan menonton channel YouTube Nirmala Project. Ada orang-orang yang meletakkan standar kesuksesan dirinya itu jika dia berhasil untuk tetap bersikap positif akan semua hal. Dipecat, positif aja. Mungkin ini jalan untuk bisa mengeksplor hal baru. Diselingkuhin berulang kali, positif aja. Mungkin dia hilaf. Aku percaya dia akan berubah. Ini namanya positivitas toksik ya. Kita itu sebenarnya nggak perlu mengingkari emosi negatif yang kita rasakan, karena itu justru akan menuntun kita kepada emosi negatif yang lebih mendalam, bahkan bisa berakibat disfungsi emosional atau mati rasa. Kita harus sadar bahwa hidup ini memang kadang menyebalkan, dan ya udah terima aja gitu, nggak usah menyangkal hal tersebut. Emosi negatif tidak seharusnya disangkal, tapi dilepaskan atau diekspresikan dengan cara-cara yang pertama bisa diterima oleh lingkungan sosial, dan yang kedua tidak bertentangan dengan nilai-nilai kita sendiri. Jika kita memaksa diri untuk tetap bersikap positif akan semua hal, kita sebenarnya sedang mengingkari keberadaan masalah tersebut. Nah, kalau kita mengingkarinya atau denial, kita justru membuang kesempatan yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah itu dan hidup bahagia. Kita pasti sering mendengar istilah self-improvement. Aku juga sering mengatakannya sih. Tadi aja di awal aku bilang self-improvement kan. Buku yang hari ini di-review adalah buku self-improvement. Tapi apa sih arti self-improvement itu sendiri? Nah, pertama aku mau menjelaskan tentang nilai. Ada yang namanya nilai baik dan ada yang namanya nilai buruk. Nilai baik contohnya kejujuran, inovasi, kepekaan, kerendahan hati, kreativitas. Kalau nilai buruk, contohnya gonta-ganti pasangan, tidak mau kesepian, atau mau selalu menjadi pusat perhatian. Nah, nilai baik ini biasanya didapatkan secara internal dan ada dalam ruang kendali kita, seperti kejujuran dan kerendahan hati. Sementara nilai buruk itu biasanya bersandar pada peristiwa eksternal. Misalnya keinginan untuk selalu menjadi pusat perhatian. Kan artinya harus ada yang memperhatikan dong. Itulah kenapa ini disebut sebagai nilai buruk, karena kita tentu tidak bisa mengontrol atau memaksa orang lain untuk memperhatikan kita. Makanya akhirnya ada orang yang melakukan tindakan-tindakan berbahaya, bodoh, dan memalukan hanya untuk menarik perhatian. Kembali lagi ke pengertian self-improvement. Di buku ini, Mark menjelaskan bahwa self-improvement itu artinya kita memprioritaskan nilai-nilai yang lebih baik, memilih hal-hal yang lebih baik untuk dipedulikan. Mengapa ini penting? Karena ketika kita mempedulikan hal-hal yang lebih baik dan berguna, kita juga akan mendapat masalah yang lebih baik. Kalau kita mendapat masalah yang lebih baik, otomatis kita juga akan menjalani kehidupan yang lebih baik pula. Sederhananya, di dalam kehidupan ini kita selalu memilih. Percaya nggak kalau aku bilang kita bahkan memilih masalah-masalah kita sendiri? Contohnya, video kita di Nirmala Project kena dislike nih. Ada cewek yang iseng aja berkunjung cuma untuk dislike video kita tanpa nonton misalnya. Aku dan Yosua mungkin berpikir, ya anggap aja haters. Kalau belum ada haters, berarti kita kurang terkenal. Atau bisa jadi nggak sengaja, mungkin niatnya untuk nge-like, yang kepencet malah dislike. Kita nggak mau ambil pusing akan hal itu. Tapi peristiwa ini bisa memicu reaksi yang berbeda pada orang lain. Ada orang yang menganggap masalah dislike ini sebuah masalah yang besar.
Dia mungkin jadi murung, mencak-mencak, sedih, insecure, atau bahkan ekstrimnya memutuskan untuk berhenti berkarya. Peristiwa yang sama persis kan? Tapi buat kami itu bukan masalah, buat orang lain itu mungkin masalah besar. Jadi menurut Mark, karena kita akan selalu memilih, termasuk memilih masalah-masalah kita sendiri, pilihlah masalah yang berguna dan berkualitas, supaya energi kita juga tidak terbuang untuk hal-hal yang kurang penting. Kita masuk ke bagian toxic relationship. Menurut Mark, ada dua perbedaan utama antara hubungan yang sehat dan hubungan yang tidak sehat. Yang pertama adalah seberapa baik setiap orang dalam hubungan tersebut menerima tanggung jawab. Dan yang kedua adalah kesediaan dari setiap orang untuk menolak dan menerima penolakan. Di sini aku cuma akan fokus pada bagian yang pertama, soal menerima tanggung jawab. Kita harus sadar bahwa setiap orang bertanggung jawab atas masalahnya masing-masing. Tidak peduli apakah masalah itu diciptakan olehnya atau tidak. Masalah yang sering terjadi dalam hubungan adalah ketika masing-masing pihak tidak memahami hal ini. Tipe yang pertama, orang yang selalu menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas masalah atau emosinya sendiri. Misalnya, aku gak suka keluar rumah pas weekend, kamu harusnya paham dong. Terus batalin semua rencana kamu, temenin aku aja di rumah. Atau, ya aku kan laki-laki, memang punya natur selingkuh, yang harusnya jaga diri itu kamu. Jangan mau kalau aku ajak jalan. Aneh kan? Tipe yang kedua adalah orang yang selalu menuntut dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas masalah orang lain. Ini yang namanya savior syndrome atau kecenderungan untuk menyelamatkan orang lain dengan menyelesaikan masalah mereka. Nah, kalau ada orang yang menyelamatkan, pasti ada yang diselamatkan kan? Ada yang berperan sebagai korban. Yang satu merasa bahwa jika dia berperan sebagai korban, suatu ketika akan ada pangeran impian yang datang untuk menolong dan menyelamatkannya. Dan dia akan menerima cinta yang selama ini didambakan. Di sisi lain, si penyelamat ini gemar menyerahkan dirinya secara sukarela untuk disalahkan atas masalah pasangannya. Karena dia percaya kalau dia berhasil memperbaiki dan menyelamatkan pasangannya, dia akan menerima cinta yang selama ini dia dambakan. Pasangan yang seperti ini tuh sifatnya tarik-menarik. Di sekitar kita itu banyak. Seorang laki-laki atau perempuan yang punya savior syndrome akan selalu mencari pasangan yang suka playing as a victim. Selalu. Dia tidak akan senang dan justru bosan jika pasangannya memiliki kecerdasan emosional yang sehat. Karena itu membuat mereka merasa insecure dan tidak dibutuhkan. Misalnya, aku baru aja dipecat. Bosku bilang performaku kurang baik. Makanya kamu jadi pacar yang bener dong. Dukung aku lah. Terus pacarnya ini cerita ke temannya. Pacarku baru aja dipecat dari kerjaannya. Katanya performanya kurang baik. Tapi aku yakin ini salahku sih. Karena mungkin aku kurang dukung dia ya. Ini yang dinamakan dengan hubungan yang beracun. Dalam sebuah hubungan, gak cuma hubungan romantis saja ya. Masing-masing pihak itu harus belajar bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Yang lain hanya bisa mendukung, bukan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Sebagai penutup, aku mau mengatakan bahwa sebuah seni untuk bersikap bodoh amat itu tidak bicara soal menjadi apatis atau tidak pedulian. Karena pada dasarnya kita semua pasti mempedulikan sesuatu. Pada dasarnya ada hal-hal tertentu yang akan menarik perhatian kita jauh lebih besar dibanding hal-hal lain. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat bicara tentang memilah dengan bijaksana mana yang perlu kita pedulikan, mana yang tidak. Mana yang kira-kira bisa kita tangani, mana yang tidak. Mana yang harus kita kejar, mana yang harus kita lepaskan. Kapan kita harus mengulurkan tangan, kapan kita harus menahan diri untuk mengulurkan tangan. Kapan kita harus menerima, dan kapan kita harus menolak. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kemampuan untuk menolak sesuatu saat kita sendiri juga tidak takut mengalami penolakan? Karena kita tahu bahwa penolakan bukan akhir dari segalanya.
So, itu aja review buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat dari aku. Semoga teman-teman bisa suka dan aku harap bisa juga baca bukunya. Karena ini tuh buku yang benar-benar bagus. Joshua juga suka sekali bukunya, aku juga suka. Dan isinya benar-benar padat. Jadi, personally aku juga susah untuk review buku ini. Karena isinya itu semua gagasan utama, semua bisa dimengerti. Jadi kalau misalnya akhir tahun terutama nanti ada waktu untuk membaca, silakan baca bukunya. Terima kasih udah nonton video-video kita, baik yang ini ataupun yang selanjutnya. Semoga teman-teman bisa selalu setia nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di review buku kita selanjutnya di Nirmala Project. Bye-bye!